Shalom saudaraku. Apa kabar? Ya, kalau nggak salah saya bersama istri sudah kedua kali ke gerejanya, yaitu GBI Zion. Terima kasih Bapak Gembala, Pak Yonatan dan Ibu, dan juga jemaat di tempat ini, serta semua lengkap dengan pemuji dan penyembah, worshiper. Hari ini mari saudaraku kita menyambut dan merayakan Hari Minggu Palma. Saya melihat di sini banyak pohon palem ya. Jadi palem itu melambangkan bahwa kemenangan itu sudah dijamin oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan kedatangannya. Oleh karena itu penting sekali saudara bahwa kita selalu akan merenungkan di hari-hari Paskah, di Minggu Paskah ini, bagaimana Tuhan sudah membayar lunas kepada kita semua. Bahkan nanti kami akan saksikan juga perbuatan mujizat yang terjadi di dalam keluarga saya, dan ini merupakan satu konfirmasi dari Tuhan bahwa di hari-hari terakhir ini Tuhan mencurahkan roh-Nya, dan Tuhan membawa gelombang mujizat yang lebih besar melanda di dunia ini, mengantisipasi apa yang sedang dikerjakan oleh musuh. Oleh karena itu ya saudaraku, saya bersyukur, sangat bersyukur. Begitu juga bersama istri saya akan memberikan satu kesaksian. Waktu yang lampau mungkin saya sudah menyampaikan kesaksian bagaimana saya ditangkap oleh Kristus. Dan bahkan sekarang Tuhan berkenan berdiri di mimbarnya yang kudus ini setelah saya dimurnikan, dibersihkan, disucikan, dikuduskan, sehingga saya bisa berbicara. Bukan dari diri saya sendiri saudara, tetapi dari Roh Kristus yang ada di dalam diri saya. Amin saudara. Amin saudara. Kita masih dalam suasana menyambut Minggu Palem ini. Mari saya akan bacakan dari Matius 21 ayat kelima, dikatakan, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Raja kita, raja perkasa. Dia tidak perlu menaik kuda yang perkasa, saudaraku. Naik keledai. Keledai itu melambangkan kerendahan hati. Oleh karena itu Yesus meneladani supaya kita tetap rendah hati. Walaupun kita sudah menjadi sukses, menjadi kaya raya, tetap kita harus naik keledai, saudaraku. Ya. Tidak usah lalu sudah kaya raya langsung beli rumah sekian banyak, mobil yang mewah-mewah. Keledai, saudara. Ya. Dan di ayat 8, 9 dan 10 boleh ditampilkan di situ multimedia. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Ranting-ranting dari pohon palem, saudara. Di sini juga saya lihat penuh. Ayat 9, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana, anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Ayat 10, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Katakan haleluya, saudara. Katakan Hosanna.
Hosana di tempat yang maha tinggi, saudara. Hosana di tempat yang maha tinggi. Itulah cara kita menyambut, saudara. Satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan umat manusia. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, saudara. Tidak ada nama dukun, tidak ada nama Paulus atau hanya nama Yesus. Dan ini, saudara, sudah dinubuatkan. Kita baca di Zakaria 9 ayat 9 dan 10, saudaraku. Zakaria 9 ayat 9 dan 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ratusan tahun sebelum perjanjian baru, sebelum Yesus sendiri ada di tengah-tengah umat manusia, Nabi Zakaria sudah menubuatkan, bersorak-sorak menyambut Dia. Kemudian di ayat 10 dikatakan, Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Serukan Hosana kembali, saudara. Hosana, mari saudaraku, saya rindu untuk memuji Dia. Hosana in the highest.
jemaat-jemaat ini untuk raja di atas segala raja. Yesus Kristus, silakan duduk. Saudaraku, kita sudah tahu ya, setiap tahun kita merayakan Paskah. Tetapi intinya adalah bagaimana kita merespon apa yang sudah dilakukan Tuhan di kayu salib. Bahkan ketika dia menghadapi kematian itu di Taman Getsemani, saudara. Di Taman Getsemani dia mengajak murid-muridnya untuk ikut berdoa, karena dia tahu bahwa saatnya sudah tiba. Dan dia berdoa hadapan Bapa. Bapa, kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku, Bapa. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Saudara perlu merenungkan, dia bukan saja 100% Tuhan, tetapi dia pun 100% manusia seperti kita. Dia menghadapi dengan gemetar, saudara, menghadapi kematiannya. Bahkan keringat peluhnya itu ada darahnya. Kalau boleh Bapak, cawan ini berlalu. Dan sesudah 3 kali dia membangunkan murid-murid. Sering kita memang tertidur, saudara. Gereja-gereja di seluruh dunia banyak yang tertidur, saudara. Di sini tidak, saudara. Seluruh dunia. Karena apa? Pandemi, COVID. Itu membuat gereja-gereja tertidur. Dan saat ini kita dibangunkan kembali untuk melihat kasih yang begitu besar dari Bapa, sehingga mengirimkan putrinya itu untuk kita semua. Saya merasakan, istri saya pun merasakan. She used to be a Muslim. Dia seorang Muslim yang taat, garis keras, fundamentalis, fanatik. Tetapi akhir-akhir ini, saudara, Tuhan sedang mempersiapkan mempelainya. Dia memanggil orang-orang supaya bertobat. Bukan saja orang Kristen, bahkan orang-orang yang belum mengenal. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal namaku. Di sini waktu menyambut siapakah dia ini? Siapakah? Banyak yang belum mengenal. Jadi bukan tugas pendeta saja, saudaraku. Tugas saudara-saudara juga menjadi saksi bagi Kristus. Karena tidak ada jalan lain. I am the way, the truth, and life. No one comes to the Father except through me. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus. Nah, saudaraku, betapa saya bersama istri saya diutus Tuhan sampai ke ujung bumi, saudara, ke seluruh dunia. Ke Amerika sudah 5 kali, beberapa negara-negara. Dengan tujuan itu, saudara, karena Tuhan sedang mempersiapkan mempelainya. Karena Tuhan mau kita semua tanpa cacat dan kerut. Kita harus kudus, kita harus suci, kita harus murni pada waktu kedatangan. Walaupun kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Bisa tahun depan, bisa 10 tahun depan, ratusan tahun. Tapi kita harus bersiap-siap. Di Taman Getsemani sendiri, Yesus sendiri berkata, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah akan hari dan waktu. Maksudnya akan kedatangan Dia untuk menjemput saudara dan saya, saudara. Haleluya. Dan
di sini saya mau berbagi kepada saudara. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan saudara firman yang menjadi pewahyuan pada akhir-akhir ini bagi Tuhan berikan kepada saya, yaitu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Saya akan bacakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Ini kejadian ya, kisah ya 17 ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Katakan amin, saudara. Makan dan minum firman Tuhan, karena itu adalah kebenaran yang mutlak, saudara. Saya mengalami ini, saudara. Saya mengalami ini. Hari-hari terakhir, Paulus tidak mengatakan akhir zaman, tetapi dia lebih suka mengatakan hari-hari terakhir. Dan dikatakan bahwa Tuhan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ke atas semua manusia, bukan saja pendeta, saudara. Saudara pun, kalau Tuhan sudah memanggil dan memilih, saudara akan diberikan roh. Untuk apa? Ada tujuannya, saudaraku. Dan maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak saya, Pastor Genesis, sering juga bernubuat, saudara. Bahkan, saudaraku, cucu saya, salah satu dari cucu saya, yaitu cucu pertama dari anak saya, Tessa Kaunan, yang bernama Lasya Tumiwa. Dia mendapatkan karunia nabiah. Selalu apa yang dia dapat melalui mimpi, dia ceritakan kepada saya. Dia bertemu seorang berambut panjang dengan jubah putih. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Ya. Dan dia pernah bermimpi tentang kota London yang terbakar, saudara. Karena apa? Di London semua gubernurnya apa semua dipimpin oleh saudara-saudara sekutu kita. Banyak sekali hal-hal yang kita sendiri perlu tanya kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan? Dan juga ke atas, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Saya bersama istri sering dapat mimpi, saudara. Bahkan waktu melayani di GBI di Sidoarjo, Pak Yonatan. GBI Sidoarjo itu GBI Taman Pondok Jati, Pak Julius Sutejo. Sebelum saya melayani di sana, malam harinya saya mendapat mimpi wanita. Sepertinya dia selalu memegang perutnya gitu. Kemudian waktu tiba hari Minggu ibadah, waktu altar call saya panggil, mari saya akan doakan. Terus saya nggak tahu yang mana, karena campur wanita, laki-laki, wanita. Sudah saya lepaskan aja sesuai arahan dari Roh Tuhan.
yang sudah diserahkan kepada saya. Tidak terjadi apa-apa, saudara. Semua baik-baik. Pulang seminggu kemudian saya di WA sama istri gembala, Ibu Yemina. Pak Arthur, itu yang Bapak panggil salah satu ibu-ibu. Itu yang mengalami sakit di perutnya itu. Disembuhkan Tuhan. Yang tadinya dia duduk itu sulit sekali. Dia selalu mengeluh. Dia rajin ke gereja tetapi dia mendapat kesulitan kalau duduk itu sakit. Dia sudah sembuh, dia bersaksi bahwa sama sekali sudah diangkat oleh Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Jadi saudara, bukan saya, saudara. Tuhan bisa pakai saudara. Kalau saudara sudah dipanggil melalui mimpi atau melalui apa saja, lakukan itu. Karena ini adalah hari-hari terakhir. Roh Tuhan sedang melihat siapa yang akan aku pakai di akhir hari terakhir ini. Ya. Dan mujizat, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda ajaib, saudara. Saya baru saja mengalami tanda-tanda ajaib, saudara. Tidak jauh, ternyata di keluarga kami sendiri. Pastor Genesis Kauna, atau nama baptisnya adalah Pastor Israel Genesis Kauna. Itu mengalami atau divonis oleh dokter mengidap tumor ganas di ususnya dan sudah menjalar sampai ke hati atau liver. Mungkin supaya lebih lengkap, saya ingin memanggil teman pewaris kasih karunia supaya bisa berbagi. Mungkin ada yang lupa, tetapi ini perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Mari saudara, kita sambut Pastor Julie Downer. Shalom. Tiga hari yang lalu kami berangkat menuju ke Denpasar, Bali, berhenti sehari di Surabaya, naik mobil. Kemanapun juga saya dan Pak Arthur melayani pekerjaan Tuhan selalu naik mobil. Di Amerika pun selama 6 bulan untuk melayani 48 state, kami juga menyewa mobil di Amerikanya dan kami ke semua state kami naik mobil. Capek banget. Tapi semua untuk puji hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana Tuhan melakukan mujizat terbesar di dalam kehidupan anak kami, Pastor Genesis Kauna. Saya dan Pak Arthur menggembalakan gereja di Jakarta, CKI Wave Community Church. Kami sebagai gembala dan anak saya Pastor Genesis, dia seorang pengacara juga. Dia sebagai wakil gembala di gereja kami. 12 hari yang lalu kami mendapatkan kabar dari kantor di mana anak saya sebagai legal di perusahaan mobil di Bumi Serpong Damai, lebih dikenal BSD, bahwa anak saya lemas badannya, hampir pingsan karena mengeluarkan darah hampir sebanyak 1/4 liter keluar dari anusnya. Kemudian malam hari itu juga saya dan Pak Arthur lari menuju ke tempat apartemen dia di mana dia tinggal, dan saya langsung bawa aja langsung ke rumah sakit Mitra Keluarga di Jakarta.
Dan setelah anak saya sudah menikah dengan dokter gigi Karissa Grani, tetapi 3 tahun yang lalu ada sesuatu yang sungguh mendukakan, di mana dokter ini melakukan perselingkuhan. Sehingga menghasilkan anak dari perselingkuhan itu. Bahkan si dokter ini murtad dan dia sekarang menjadi mu'alaf. Disitulah awal dari bagaimana anak saya akhirnya memutuskan untuk cerai. Karena ketika dimediasi di kantor pengadilan, dokter ini mengatakan, saya mau kok mempertahankan rumah tangga ini, tetapi kamu harus ikut sesuai akidah Islam. Disitulah anak saya marah dan dia mengatakan, mati adalah keuntungan, hidupku hanya untuk Kristus. Dan akhirnya mereka bercerai. 3 tahun kemudian, yang sebelum pandemi sekarang, saya mendengar anak saya mengalami tumor ganas, Pak. Kalau secara diagnosa dari dokter, karakteristiknya adalah menuju ke kanker. Dia sudah berada di rumah sakit selama 12 hari. Kami terus menjaga bersama keluarga semua, berdoa, seluruh jemaat, bahkan seluruh gereja-gereja di Jakarta yang memang sering bersama kami ikut mendoakan. 3 hari yang lalu anak saya harus menjalani operasi untuk mengangkat tumor yang ada di ujung usus besar, tetapi tumor ini sudah menjalar ke liver. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Di depan masuk sebentar lagi ke ruang operasi, tentunya harus steril, tapi kita minta tolong kepada para dokter-dokter yang akan menangani operasi ini. Kemudian Pak Arthur memimpin pujian penyembahan. Mereka sabar, dokter-dokternya menunggu, dan di situ Jen bisa memperkatakan, malah memberi kekuatan buat kita. Mah, ingat Mazmur 121 yang selalu aku kumandangkan, di mana Tuhan penjaga Israel. Boleh dibuka. Tuhan menjaga nyawaku. Mama, papa jangan takut. Jadi Tuhanlah penjagamu. Ya, di sana ada di atas Tuhan penjaga Israel. Dan ketika dia sudah masuk, saya bertanya, dok, berapa lama nanti dioperasi? Belum tahu. Kita disuruh kembali ke ruang di mana dia dirawat inap di lantai VIP. Kemudian 4 jam kok nggak selesai ya. Akhirnya waktu ke jam 5 jam kami dipanggil, ibu silakan menghadap dokter. Tentu secara manusiawi deg-degan dong. Kenapa nggak ngomong aja? Anaknya begini-begini. Tapi oke, saya melangkah walaupun dengan berat, tapi saya deg-degan terus. Mas, saya ingat anak saya mau ngomong, Mah, Tuhan menjaga nyawa. Akhirnya waktu saya datang bersama Pak Arthur, dijelaskan semuanya oleh dokter begini. Dan anaknya sekarang berada di ruang ICU. Tunggu saja,
sampai dia siuman. Tapi sudah diangkat ya dok, itu aja saya straight to the point tanyanya. Sudah diangkat ya dok kemarin? Sudah. Dan jangan dibangunkan sampai dia biasanya besok ya bu ya siumannya, karena ini infusnya total. Baru kita ngomong kayak gitu, kita boleh 2 orang datang untuk lihat, nggak boleh deket. Lah anak saya malah bangun. Kekuatan dari Tuhan. Amin. Yang dia tapi enggak, tapi matanya berat. Tapi akhirnya kami disuruh keluar dan besok anak saya dipindahkan ke ruang rawat inap dan hari demi hari masih ada di ruang rawat inap. Tapi sebelum kami berangkat ke sini, saya bernasar, Tuhan, kalau Engkau sembuhkan anakku, aku mau berangkat melayani pekerjaan-Mu dimanapun Engkau utus kami. Dan ketika Pak Arto telepon Bapak Gembala, ternyata memang Bapak Gembala yang memang dipilih oleh Tuhan untuk kami boleh bersaksi. Ini pertama kali kami bersaksi. Bapak dan Ibu, anak saya telepon dengan suara yang sudah semakin kayak lambat, rendah, ngomong gini, Mah mau tanya darahku apa? Loh, ya, saya bilang gitu. Kenapa dokter mengatakan darahku A? Jadi pada waktu aku besok harus ditransfusi darah, walaupun pelan dia bisa ngomong, darahnya A. Mama berdoa. Nah disitulah Bapak dan Ibu, saya masih bingung-bingung karena saya nggak tahu tentang ilmu kedokteran. Kalau seandainya dokter gigi yang menikah dengan anak saya ada, tentu saya akan berkonsultasi kenapa kok begini. Tapi saya coba balik lagi malam hari itu juga saya bersama Pak Arthur menginap di private villa di Kerobokan. Kami memuji menyembah Tuhan dan kita cuma darah-Mu Yesus yang mengalir di tubuh Pastor Genesis. Dan saya percaya darah ini pun yang akan membuat Pastor Genesis sembuh total. Amin. Satu hal yang ingin saya sampaikan. Satu hal yang perlu saya sampaikan. Kenapa sih ada warna ungu? Mungkin saya boleh menyampaikan sedikit. Warna ungu melambangkan pertobatan. Saya bicara dengan Jen ini masa-masa sengsara di mana Tuhan Yesus mengalami hal ini. Yes. Dan Jen bertobat, melepaskan pengampunan secara totalitas kepada mantan istri. Jadi anak saya, ya mah, aku melepaskan pengampunan. Dan setelah dia melepaskan pengampunan, kami panggil dokter gigi dan masih ada hubungan dengan kami karena ada anak-anaknya kan. Dan dia datang, akhirnya mereka ada rekonsiliasi. Dan saya percaya Pastor Genesis pasti disembuhkan oleh Tuhan. The power of forgiveness. Amin. Mari saudara, kesaksian yang dahsyat dari Pastor Israel Genesis. Mari kita sama-sama memuji dan menyaksikan bahwa tidak ada kuasa yang lain, bahwa kuasa dari salib Yesus. Hanya kuasa-Mu Yesus. Kuasa daripada salib. Dan ketika kami percaya bahwa Roh-Mu sendiri ada dalam setiap kami, apa yang menjadi perintah-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, Roh kasih karunia, Roh hikmat, Roh pewahyuan, Roh pengetahuan dan pengertian, Kau percayakan kepada setiap kami yang telah Kau panggil, Tuhan. Bukan saja hamba-Mu Tuhan, tetapi
Tetapi setiap jemaat yang mendapatkan panggilan itu, mari lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, menjadi panggilan. Hanya Kau Tuhan. Kata-kata lainnya selain ucapan syukur ya Tuhan, kami akan menyembah-Mu di sisa hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau sendiri telah melakukan mujizat-mujizat-Mu melalui kami yang telah Engkau panggil ya Tuhan, yang telah Engkau pilih ya Tuhan. Bahkan jemaat-Mu di tempat ini, Engkau sedang melihat kepada setiap hati mereka untuk melayani Engkau dengan taat, dengan total. Karena ini adalah hari-hari terakhir, bahwa Engkau sendiri berjanji akan memberikan, mencurahkan Roh-Mu atas setiap mereka yang percaya kepada Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, gelombang-gelombang sukacita, gelombang kasih, bahkan gelombang mujizat, mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan keuangan, pemulihan di dalam keluarga sedang Kau lakukan pada keluarga-keluarga juga. Mari saudara, mari bangkit berdiri. Mari coba. Kami hidup ya. Kami mengenal lebih daripada satu-satunya Tuhan yang bisa melepaskan, memberikan keselamatan. Karena itu ya Tuhan, berkaryalah terus ya Pak. Mari Roh Kudus penuhi terus setiap jemaat di sini dengan penuh Tuhan. Kami akan mendemonstrasikan perbuatan-perbuatan ajaib sehingga mereka yang menyaksikan boleh melihat siapakah orang ini, siapakah Yesus. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus adalah Raja di atas segala yang membuat mujizat, yang melakukan tidak mungkin menjadi mungkin, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Dan semua yang sudah diberkati berkata, Amin. Silakan duduk.